wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang matematika, yakni dengan tema bilangan bulat. Kalian masih ingat, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif atau bilangan cacah. Pada kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menjelaskan bilangan bulat negatif, termasuk dengan menggunakan garis bilangan. Kemudian pengertiannya ini, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah yang ditulis seperti ini. Kemudian kalau kita tulis pada garis bilangan adalah seperti ini, yang mana di sebelah kiri daripada 0 ini disebut bilangan bulat negatif, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah bilangan bulat positif atau disebut juga bilangan cacah. Nah, ini keterangannya. Pada bilangan bulat negatif merupakan kelompok bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Ini tadi ya. Ini bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Kemudian pada garis bilangan mendatar, jika bilangan A terletak di sebelah kiri B, maka A lebih kecil dari B, atau ditulis seperti ini, A lebih kecil daripada B, atau B lebih besar daripada A. Jadi yang sebelah kanan ini berarti lebih besar daripada yang di sebelah kiri, atau yang sebelah kiri ini lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Kemudian, nah ini untuk A dan B, perubahan dari A ke B ini disebut naik. Kemudian perubahan dari B ke A disebut turun. Jadi untuk lebih jelasnya, kita akan melihat atau mempraktekkan bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan penggaris bilangan. Nah, ini kalau kalian tidak punya penggaris bilangan, ini kalian bisa membuat penggaris bilangan sendiri dengan kertas. Kemudian kamu tulis seperti ini. Jadi dua-duanya ini harus ukurannya sama. Jadi ini baru bisa digunakan untuk menghitung penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat. Kemudian caranya ini ya, caranya adalah yang pertama tersedia sepasang penggaris bilangan ya seperti tadi. Kemudian diletakkan tepat sejajar atas dan bawah. Penggaris yang bergeser hanya yang di atas. Jika bilangan pertama positif, penggaris geser ke kanan sebanyak bilangan tersebut, sehingga 0 lurus dengan bilangan tersebut. Jika bilangan pertama negatif, maka geser ke kiri sebanyak bilangan tersebut sehingga 0 lurus dengan bilangan tersebut. Ini. Jadi cara menggunakannya adalah seperti ini. Nah, ini ada dua buah penggaris bilangan. Kemudian yang digeser hanya di bagian penggaris atas. Jadi yang di bawah ini tidak usah digeser. Kemudian cara menjumlahkannya ya, pada penjumlahan ini apabila ditambah positif, hitung dari 0 ke kanan sebanyak bilangan tersebut kemudian ditandai. Kemudian kalau ditambah negatif, hitung dari 0 ke kiri sebanyak bilangan tersebut kemudian ditandai. Nah, hasilnya itu akan bisa kita lihat bilangan yang ada tepat di bawah tanda. Contohnya adalah seperti berikut ini. Nah, ini contohnya. Pada penjumlahan 3 ditambah 5, ini kita lihat ini positif ya. Maka ini angka 3 di bawah ini diluruskan dengan angka 0 yang di atas. Ini yang digeser adalah 0 di atas.
Kemudian kita lihat di bawah angka 5. Nah, ini yang lurus angka berapa? Jadi, kita bisa melihat bahwa 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Contoh berikutnya adalah negatif 3 ditambah 5. Nah, ini sama. Ini kalau negatif ini berarti digeser ke kiri ya. Ini angka negatif 3 di bawah diluruskan dengan 0 yang ada di atas. Ini. Kemudian karena penjumlahan kita ke kanan sebanyak 5. Nah, kita lihat angka di bawah 5 atau yang lurus dengan 5 itu adalah angka berapa? Iya, betul sekali. Maka negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Kemudian contoh soal berikutnya adalah 3 ditambah negatif 5. Luruskan angka 3 di bawah ya, angka 3 yang bawah dengan 0 yang di atas. Nih, kemudian karena ini ditambah dengan negatif, maka ini berjalan ke sebelah kiri. Ya, kita lihat negatif 5 yang ada di bawah negatif 5 bilangan berapa? Ya, maka 3 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian contoh berikutnya adalah negatif 3 ditambah negatif 5. Sama, meluruskan angka negatif 3 dengan 0 yang di atas. Kemudian ke kiri lagi karena di situ negatif 5. Nah, kita lihat angka yang berada di bawah negatif 5 adalah angka negatif 8. Jadi negatif 3 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 8. Bagaimana? Paham kan anak-anak? Kalau sudah memahami tentang penjumlahan, maka kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat negatif. Nah, ini pengurangan bilangan bulat negatif. Kalau pada pengurangan, kalau misalnya dikurangi positif, maka hitung dari 0 ke kiri sebanyak bilangan tersebut, kemudian ditandai. Kemudian ini dikurang negatif, hitung dari 0 ke kanan sebanyak bilangan tersebut dan tandai. Hasilnya ini adalah bilangan yang ada tepat di bawah tanda. Jadi kalau tadi penjumlahan kalau positif dihitung 0 ke kanan, kemudian kalau pada pengurangan dihitung ke kiri. Hanya itu kebalikan daripada penjumlahan. Mari kita langsung untuk mempraktekkan. Nah, ini ada 3 dikurangi 4. 3 dikurangi 4 sama ya. 3 diluruskan dengan 0 di atas. Kemudian karena pengurangan kita berjalan karena ini pengurangan positif. Nah, kebalikannya tadi, ini dia akan jalan ke kiri. Nah, jadi angka yang lurus dengan negatif 4 adalah ya betul negatif 1. Soal berikutnya 3 ditambah negatif 4. Luruskan angka 3 bawah dengan 0 yang di atas. Kemudian berjalan sebanyak 4 langkah ke kanan. Karena di sini negatif, tanda negatifnya double ya. Negatif dari negatif 4 itu berarti 4. Lawan dari negatif 4 ya, atau kebalikannya adalah 4. Jadi kita melangkah ke kanan. Ke berapa? Yang lurus dengan 4. Nah, maka 3 dikurangi negatif 4 hasilnya adalah 7. Soal berikutnya negatif 3 ditambah 4
sama. Ini angka negatif 3 yang ada di bawah diluruskan dengan 0 yang ada di atas. Kemudian pengurangan dengan 4. Kita berjalan ke kiri. Nah, angka berapa yang lurus dengan negatif 4? Iya betul, angka negatif 7. Jadi negatif 3 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 7. Soal yang terakhir, ini pengurangan negatif dengan negatif. Negatif 3 ditambah dengan negatif 4. Negatif 3 diluruskan dengan 0. Kemudian ini negatif dari negatif 4, berarti 4. Ini kita berjalan ke sebelah kanan. Berapakah yang lurus dengan angka 4? Iya, betul sekali. Jadi negatif 3 ditambah negatif 4 hasilnya adalah 1. Untuk lebih mengetahui atau lebih memahami bagaimana kamu bisa mengerjakan soal-soal ini, untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian, maka kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, anak-anakku semuanya, saya kira cukup sekian pelajaran kali ini. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.